hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yang kami pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan. Yesus, kekuatan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kaulah Yesus, Bapa dan sahabat kami. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami, Tuhan. Kau selalu memperdulikan generasi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Dan kami mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berhala keinginan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yunus 4 ayat 1-11, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Titus pasal 1 sampai Filemon pasal yang ke-1. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Yunus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Dengan mempelajari latar belakang kitab Yunus 4, maka kita akan mengerti isi hati Nabi yang marah. Pasal 4 adalah bagian paling jujur dari kitab Yunus.
Setelah ia akhirnya menuruti panggilan Tuhan dan memberitakan pertobatan kepada Niniwe, dalam Yunus 3, kota itu bertobat dan Tuhan tidak menjadi menghukum mereka. Tetapi yang mengejutkan adalah Yunus sangat gusar, bahkan marah besar dalam Yunus 4 ayat yang ke-1. Mengapa? Karena keinginannya adalah melihat Niniwe dihukum, sementara keinginan Tuhan adalah menyelamatkan mereka. Disinilah konflik rohani Yunus memuncak, bukan lagi tentang perut ikan, melainkan tentang hati yang keras, ego rohani, dan keinginan yang menjadi berhala. Apa arti berhala keinginan? Dalam Yunus 4 ayat 2, Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau adalah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia?" Dalam Yunus 4 ayat yang kedua. Dalam ayat ini, Yunus menyebut karakter Allah yang benar tetapi dengan nada menyalahkan Tuhan. Berhala keinginan adalah ketika sesuatu yang kita inginkan menjadi lebih penting dari kehendak Allah sendiri. Dalam kasus Yunus, kita akan menemukan yakni ia lebih mencintai kebangsaannya daripada kasih Allah kepada bangsa lain. Ia lebih mencintai keadilannya sendiri daripada belas kasihan Allah. Ia lebih mencintai citranya atau sebagai nabi yang berkata bahwa Niniwe akan dihukum daripada rencana keselamatan Tuhan. Kata berhala dalam bahasa Ibrani yaitu Elil, berarti sesuatu yang kosong, sia-sia, dan menggantikan posisi Allah. Keinginan yang menempati posisi Tuhan adalah berhala, meskipun bentuknya rohani, nasionalistik, atau pribadi. Keinginan daging bukan hanya dorongan moral yang jahat, tetapi keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam Galatia 5 ayat 16-17. Yunus tahu teologi yang benar tentang Allah, tetapi ia tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Pengetahuan tanpa ketaatan melahirkan pemberontakan. Sesuai tema hari ini, berhala keinginan. Ketika sesuatu lebih penting dari kehendak Allah, itulah berhala. Dan itulah yang menjatuhkan Yunus. Berhala keinginan bisa berupa harga diri, keinginan membalas, kenyamanan pribadi, pengakuan orang, ambisi, agenda rohani yang tidak selaras dengan Tuhan, kebutuhan untuk benar sendiri. Berhala keinginan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, keinginan untuk selalu benar. Contohnya dalam konflik rumah tangga, seseorang tetap ingin menang meski tahu ia salah. Lalu yang kedua, keinginan akan kenyamanan. Contohnya, menghindar dari panggilan pelayanan karena lebih suka hidup santai. Lalu yang ketiga, keinginan mendapatkan pengakuan. Contohnya, sakit hati karena tidak dipuji padahal sudah melayani. Lalu yang keempat, keinginan membalas dendam. Contohnya, sulit mengampuni karena merasa seseorang harus membayar kesalahannya. Lalu yang kelima, keinginan memaksakan agenda pribadi. Contohnya, ingin keputusan gereja mengikuti pendapat sendiri. Ketika keinginan-keinginan ini mengambil alih hati kita, itu menjadi berhala. Bagaimana orang percaya harus bersikap? Yang pertama, tundukkan keinginan pada Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 5. Yunus tidak menyerahkan keinginannya, karena itu ia menderita batin. Lalu yang kedua, hadapi berhala dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan bertanya kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Dalam Yunus 4 ayat yang keempat. Tuhan mengkoreksi hati Yunus, bukan hanya perbuatannya. Lalu yang ketiga, biarkan Allah membentuk hati kita. Allah memakai pohon jarak untuk mengajar Yunus tentang belas kasihan dalam Yunus 4 ayat 6-11. Tuhan menggunakan pengalaman hidup untuk memecahkan berhala-berhala hati kita. Lalu yang keempat, belajar dari Kristus. Jadilah sama seperti Kristus Yesus dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kristus tidak memaksakan kehendaknya, tetapi taat sampai mati. Orang Kristen menang atas keinginan daging ketika hatinya mengikuti Kristus, bukan ego. Lalu terakhir yang kelima, periksa motif hati setiap hari. Selidikilah aku ya Allah, lihatlah kalau ada jalan yang jahat padaku,
dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Berhala paling berbahaya adalah yang tidak kita sadari. Refleksi kita pada hari ini, keinginan dapat berubah menjadi berhala ketika menghalangi kita mentaati Allah. Kiranya kita menang atas keinginan daging bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi kami ya Bapa. Bapa, kami tahu hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkaulah yang layak kami puji, hanya Engkaulah yang layak kami sembah ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak ada berhala-berhala lain yang mengelilingi kami ya Bapa. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu, menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.